Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Kalau ditanya nih, rasanya apa? Lega. Lega karena Oke, Basara udah selesai akhirnya bisa mendapatkan gelar dokter jadi gimana? kalau ditanya nih, rasanya apa? Lega. Lega karena 4 tahun lebih saya menulis, mengevaluasi, menganalisis persoalan-persoalan kasus yang ada di Indonesia maupun diperbandingkan di luar negeri. Ternyata memang tidak mudah untuk menerapkan sebuah penulisan yang sesuai dengan standar S3, sehingga memang membutuhkan stamina yang kuat, eksistensi dan daya tahan. Buat saya memang untuk mencapai gelar S3 itu adalah ketahanan diri untuk tetap fokus dengan apa tujuannya, itu luar biasa, dan salah satunya adalah dukungan dari lingkungan keluarga itu yang membuat akhirnya bisa mencapai. Karena memang beberapa kali sempat untuk bisa nggak ya begitu ya, gitu. Pada akhirnya juga bisa mendapatkan seperti apa yang menjadi standar yang seharusnya. Support rumah sakit sendiri tadi. Oh banyak, apalagi banyak. Kalau kami sekeluarga support semuanya pasti, karena memang suara itu kalau ada kemauan dari itu maunya ini harus tercapai, tidak bisa tidak gitu ya. Tangguh, disiplin, fokus gitu. Terus saya pokoknya harus dapat akhirnya dapat juga. Walaupun ya kadang-kadang ya gitu, orang kan kadang suka ada turun begini, kadang-kadang habis pulang kerja gitu terus depan laptop gitu kan. Saya bilang mungkin besok email gitu, besok aja emailnya kan bisa, masih ada waktu juga malam ini juga. Jadi yang hal seperti itu yang ya kita mau nggak mau terbawa juga kan akhirnya. Oke, ya udah jalanin apa yang kita bisa bantu, gitu. Support sistemnya untuk rumah sakit sendiri saat Basara mengerjakan skripsinya seperti apa? Data, cari data itu juga sulit ya. Di data yang ini karena temanya ini kan mengenai malpraktik ya, konsultas, segala macam scientific evidence itu yang memang sepertinya jarang orang membuat disertasi yang dengan tema ini. Nah, data itu sendiri itu juga sulit gitu didapatkan yang memang akurat gitu. Jadi pendataan itu memang harus dicari itu di Google di mana browsing nggak ada. Jadi harus kadang-kadang kita harus ke Departemen Kehakiman lah mencari. Nah itu minta tolong Eki tuh. Putusan itu ya putusan. Ini datanya nggak ada, gimana ya? Caranya di mana ya gitu? Coba saya cari browsing gitu kan. Itu bagaimana itu? Nggak ketemu. Kita mesti ke sana gitu loh ya kan, ke arsip ya. Kan ada tuh putusan dari tahun berapa. Cuman kan datanya kan data. Nggak semuanya terbuka. Iya. Banyak putusan pengadilan yang tidak, sehingga hal-hal itu yang membuat akhirnya saya tidak bisa di bawah 4 tahun. Karena mencari melacak sesuai kasus yang diinginkan, kalau tidak kan nanti saya nggak bisa mempertanggungjawabkan contoh kasus yang memang sesuai dengan penulisan itu. Jadi itulah kendala-kendala waktu yang lebih dari 4 tahun. Tapi nggak masalah buat saya. Yang penting apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang. Buat saya cukup. Melihat sidangnya sendiri dan hasilnya sendiri rasanya puas gitu. Oh, saya puas dengan apa yang saya inginkan. Kepuasan saya bukan hanya bisa mencapai gelar yang tertinggi di bidang akademik, tapi kepuasan untuk melawan diri sendiri. Wah, itu luar biasa. S3 itu adalah bagaimana kita melawan diri sendiri, bagaimana mampu untuk bertahan dengan fokus satu tujuan yang sama, kemudian tetap bertahan di situ dengan tingkat kesabaran, dengan emosi yang harus stabil dan harus happy. Jadi kalau misalnya depan laptop, saya harusnya happy hatinya. Kalau hatinya nggak happy, pasti ini nggak enak. Begitu. Tapi senang lah dengan apa yang sudah dapat dari ini. Hingga akhirnya hasil ibarat tidak mengkhianati dan akhirnya sempat ada tawaran untuk menjadi untuk mengajar juga. Iya. Gimana? Surprise. Iya. Tidak pernah terpikirkan itu kan ya konsep karena berprestasi ya. Konsekuensi positif. Ya, kalau misalnya ada penawaran, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak rektor maupun dekan yang dari Universitas Krishna Udayana.
itu akan menjadi satu langkah ke depan. Artinya kalau mempunyai ilmu memang tidak boleh disimpan. Ya, Memang kayaknya harus harus ada di-share. seperti mata pelajaran baru sepertinya. Ada akan dibuka. Iya kan? Karena Segera kan, akan dibuka untuk kelas hukum kesehatan. Hukum kesehatan ya itu. Saya pikir kalau misalnya mengajar juga apa nih? Hukum kesehatan. Mata pelajarannya, mata pelajaran apa di Mata kuliah. Mata kuliah ya. Mata kuliahnya apa? Ilmu kesehatan. Sebenarnya akan mempertimbangkan juga untuk asalnya untuk bisa ikut terjun jadi apa ya, ibarat dosen di jurusan baru. Maksudnya apa? Mempertimbangkan juga terjun juga. Ketika ada permintaan secara tidak langsung di depan sidang, kemudian melihat juga keilmuannya ini memang belum banyak yang menulis, saya pikir ini salah satu sumbangsih yang bisa dilakukan untuk universitas, terutama fakultas hukum. Karena buat saya, karena tidak banyak yang menulis sehingga harus dimulai dari fakultas ini dengan apa yang saya temukan. Buat saya nggak ada masalah, itu satu hal yang menyenangkan, bisa berbagi keilmuan. Karena dokter kan penemuan. Jadi penemuan suatu teori penemuan baru. Dan ini penemuan ini memang harus dipublish seperti yang diinginkan Ya. agar semua bisa tahu, masyarakat bisa tahu ilmu ini. Dan satu hal terakhir, setelah sidang beres, gelar doktor sudah nempel di namanya, tinggal satu buku yang tadi jumlahnya 387 halaman, 402 lah totalnya semua, harus dibukukan, kemudian nanti bisa untuk dibaca oleh siapapun. Jadi itu terakhir tugasnya. Ada kesimpulannya harus konkret. Minta update ya Kak, mungkin di sini setelah dari kesibukan ini apa yang ingin dikejar setelah ini? Dokter sudah. Untuk saya pribadi, dokter itu adalah mimpi terakhir untuk menyelesaikan urusan saya dengan jiwa saya yang di dalam. Jadi buat saya tugas saya selesai ya, hai Soraya yang di dalam gitu ya. Selanjutnya saya bisa memanfaatkan ilmuwan itu buat siapa saja. Karena memang pekerjaan saya kan sebagai narasumber untuk public speaker atau misalnya hukum kesehatan, tenaga penyuluh. Ilmu ini berguna, artinya memberikan keterangan kepada mereka-mereka yang ada di desa maupun di kota terkait dengan malpraktek medik atau tindakan dokter supaya nggak masuk ke ranah hukum. Karena persoalannya kan banyak sekali kasus-kasus kedokteran yang kita jumpai di daerah Sumatera kemarin kan, kemudian di kasus di Pontianak gitu kan, kasus di mana lagi tuh, di Jawa Tengah kalau nggak salah. Jadi mereka masih belum mempunyai bayangan yang bagus, baik aparat kepolisian maupun kedokteran itu sendiri. Jadi ilmu ini langsung dipraktekkan di tanggal 13. Tanggal 13 kebetulan lagi ada acara dia Sartalis dari Universitas Indonesia, kebetulan Prof. Herkutanto yang menjadi penanggung jawab acara. Jadi saya akan ada diskusi dengan ahli forensik terkait dengan apa yang saya temukan mengenai pola pembuktian visum et repertum. Tanggal 13 silahkan untuk nonton, itu dibuka kok buat itu. Terakhir mungkin untuk Mas Uki sendiri pengen update untuk pendidikan seperti dengan Prof juga. Ya. Kakak sendiri. Oh saya kira-kira bisa mendengar suara yang Oh iya, ini surprise banget, dia bisa bangun, bisa berdiri, bisa normal lagi. Sebetulnya ini kesempatan saya yang kedua, ya kan? Kesempatan yang kedua bisa dikasih tinggal dulu di sini untuk menemani Soraya dengan anak-anak. Iya, kalau nggak kan kalau udah jalan kan nggak bisa lihat dokter. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu misinya. Tapi memang ya saya sama juga semangatnya, apa yang saya harus mau, saya harus bangun, harus harus sehat lagi. Ya, harus itu di pola dan hidup udah harus sehat sekarang. Itu sempat di titik eksak itu sempat saya berhenti kayak udah nggak bisa pikir kehilangan, karena kan di titik itu jantungnya berhenti, hanya tinggal 15% gitu kan paru-parunya. Saya berpikir ketika saya nanti akan kehilangan Eki, saya nggak punya niat apa-apa lagi buat hidup saya, ya udah gitu kan. Ilmu ini langsung dipraktekkan di tanggal 13. Tanggal 13 kebetulan lagi ada acara dia Sartalis dari Universitas Indonesia, kebetulan Prof. Herkutanto yang menjadi penanggung jawab acara. Jadi saya akan ada diskusi dengan ahli forensik terkait dengan apa yang saya temukan mengenai pola pembuktian visum et repertum. Tanggal 13 silahkan untuk nonton, itu dibuka kok buat itu. Terakhir mungkin untuk Mas Uki sendiri pengen update untuk pendidikan seperti dengan Prof juga. Ya. Kakak sendiri. Oh saya kira-kira bisa mendengar suara yang Oh iya, ini surprise banget, dia bisa bangun, bisa berdiri, bisa normal lagi. Sebetulnya ini kesempatan saya yang kedua, ya kan? Kesempatan
kedua bisa dikasih tinggal dulu di sini untuk menemani Soraya dengan anak-anak. Jadi kalau kadang tapi kalau udah jalan kan nggak bisa lihat gitu. Jadi itu salah satu misinya. Tapi memang ya saya sama juga semangatnya, apa yang saya harus mau, saya harus bangun, harus harus sehat lagi, ya harus itu di pola dan hidup udah harus sehat sekarang. Itu sempat di titik eksak itu sempat saya berhenti kayak udah nggak bisa pikir kehilangan, karena kan di titik itu jantungnya berhenti, hanya tinggal 15% gitu kan paru-parunya. Saya berpikir ketika saya nanti akan kehilangan Eki, saya nggak punya niat apa-apa lagi buat hidup saya. Ya udah gitu kan. Ada tuh 6 bulan kali ya untuk adjust lagi, saya punya niat untuk menulis depan laptop. Sempat 6 bulan saya bilang nggak tahan gitu kan, karena Eki harus bolak-balik ke rumah sakit walaupun sudah bisa pulang ke rumah. Nah itulah yang tidak mudah untuk mencapai problematik kehidupan sehari-hari, juga ikut menantang saya untuk kembali fokus lagi gitu. Tapi buat saya akhirnya melegakan. Berarti alasan akhirnya bisa menyelesaikan itu karena kesembuhan Eki sendiri. Ya, dan hari ini hari ulang tahun perkawinan dan itu tidak direncanakan, itu bisa pas dan ditentukan oleh Prof. Iman. Sebetulnya sidang ini harusnya tanggal 25 Februari. Cuma kebetulan harinya pepet-pepet gitu loh dan nggak bisa, akhirnya ya udah kita tentukan aja tanggal 10. Saya diam aja gitu kan, pas ulang tahun perkawinan gitu. Pas bener nih hadiah buat keluarga. Ya, momen apa nih selama dari 91 ya pernikahan, apa sih yang diingat kalian berdua selama perjalanan? Eki secara pribadi adalah sosok yang menemani saya terus dalam keadaan apapun. Dia selalu ada di depan, di samping, di belakang, begitu selalu ada. Dan buat saya dia partner, karena kalau partner itu bisa di depan, kadang-kadang di samping, di belakang gitu ya. Dan itulah yang harus kami selesaikan tugas. 31 tahun menikah, waktu yang cukup panjang, dan kita harus selesaikan dengan martabat yang baik. Itu kan ya. Yang pasti meninggalkan legacy yang baik. Iya dong, buat anak cucu. Ucapan untuk ulang pernikahan untuk anak berdua sendiri. Ucapan. Mungkin Mas Eki untuk Mbak Soraya. Selamat ya untuk Soraya sama Eki. Mungkin sudah berkata-kata mungkin Mas Eki sendiri untuk Mbak Soraya. Ya, apapun kami itu sudah, dan saya sudah memilih ya, apapun semuanya harus bersama-sama terus gitu. Sampai ya seterusnya gitu, tidak ada yang memisahkan sampai kita. Waktu memisahkan ya, walaupun waktu memisahkan, tetapi tetap di sana juga kita akan bersama, dan itu harus ada keyakinan dari diri kita sendiri. Oke. Iya. Temenin terus ya. Oh iya dong. Awas dong. Oh. Sakit lagi. Enggak sakit enggak. Harapannya sehat, hanya itu saja, sehat, menjalani hari tua dengan kesenangan, kebahagiaan, bisa menikmati dengan apa yang sudah diperjuangkan. 31 tahun, menyenangkan, nyebelin, tapi juga macam-macam. Nano-nano, kayak rasa lidah, ada pahit, ada manis, ada asam, ada asin, itu semua sudah kami lewati. Gitu kan rasanya itu. Terima kasih ya. Belum ah.